Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 14. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di audio podcast Sayaga Hipnoterapi. Semoga para kawargian selalu dalam keadaan sehat berkelimpahan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada podcast kali ini saya akan menjelaskan mengenai kenapa aku selalu menemui masalah. Para kawargian, pernah tidak? Para kawargian merasa selalu mengalami banyak masalah yang berulang-ulang. Ada yang selalu merasa sering mendapatkan pasangan yang salah, atau ada orang yang selalu terjebak dalam kerugian jika berbisnis. Ada juga orang yang selalu merasa terjebak dalam hubungan yang toksik, dan ada beberapa orang juga yang selalu merasa gagal dalam hidup, dan banyak lagi cerita menyedihkan dalam hidup. Segala sesuatu kegagalan dalam hidup juga seringkali dilimpahkan kesalahannya kepada orang lain, atau pada sesuatu yang ada di luar diri kita dan memiliki perasaan bahwa saya selalu dizolimi oleh kehidupan. Mulai dari sekarang, stop menyalahkan orang lain dan mulailah merenungi kembali dalam diri, jangan-jangan memang diri ini yang memiliki kendali terhadap semuanya sehingga terjadi. Para kawargian Sayaga, di antara para kawargian tentunya pernah mengalami trauma dalam kehidupan. Namun trauma itu ada yang bisa hilang dengan sendirinya karena para kawargian ada yang memiliki mekanisme untuk self-healing. Namun ada trauma yang begitu besarnya sehingga luka batin tersebut menjadi menganga, parah sehingga sulit untuk disembuhkan. Akan tetapi bagi beberapa orang bisa menyembuhkan luka itu atau trauma itu karena mereka datang ke psikolog, psikiater, atau hipnoterapis untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah mereka. Ada beberapa orang yang memiliki trauma saat masa kecil dan trauma ini berhubungan dengan orang tuanya atau dengan figur otoritas. Untuk anak kecil tentunya tidak dapat lepas dari figur otoritas, yaitu orang tuanya. Karena mereka masih membutuhkan pengasuhan dan butuh mendapatkan kasih sayang, butuh perhatian, butuh rasa cinta dari orang tuanya. Nah, tetapi ketika orang tua menampilkan perilaku yang membuat anak sakit atau trauma, maka anak tidak memiliki pilihan lain selain mencintai orang tuanya. Ia mencintai orang tuanya, namun ia juga memiliki rasa sakit akan perilaku dari orang tuanya. Aku tetap mencintai ibuku atau ayahku, walaupun aku disakiti. Nah, karena ia terpaksa mencintai ayah atau ibunya walaupun ia disakiti, maka dalam otak si anak akan muncul hormon membahayakan dan hormon cinta kasih. Jadi di sini seperti ada dua hormon yang berbeda yang muncul secara bersamaan. Nah, saat hormon bahaya dan hormon cinta kasih ini berkembang secara terus-menerus, maka kelak anak akan menemukan cinta kasih yang dipaksakan dengan perasaan bahayanya. Anak akan mencintai dan menyukai kondisi yang membahayakan dirinya disebut sebagai trauma bonding, yaitu di mana trauma pada anak terhadap orang tuanya yang selalu menemukan orang-orang atau situasi yang mengingatkan dirinya pada traumanya. Hal ini biasanya tanpa disadari oleh seseorang mengapa hal tersebut selalu terjadi padanya. Pada kondisi yang merugikan ini ia justru malah merasa senang. Makanya ada orang yang selalu berulang kali menemukan pasangan yang salah dan selalu melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Padahal ada orang-orang di luar sana yang baik, yang mencintainya dan menyayanginya, tapi ia tidak tertarik pada orang tersebut. Nah, melainkan ia lebih tertarik pada orang-orang yang atau pasangan-pasangan yang toksik.
Trauma bonding ini juga bisa jadi pada orang-orang yang dahulunya memiliki pola asuh yang berkaitan dengan uang. Misalnya dari kecil ia sering melihat orang tuanya berhutang. Uang hasil berhutang dihambur-hamburkan atau digunakan untuk berfoya-foya oleh orang tuanya. Nah, anak ini dibesarkan dengan situasi juga sering ditagih-tagih oleh debt collector. Sehingga anak ini menemukan sensasi kesenangan dari berhutang dan ditagih oleh debt collector. Sehingga anak ini juga memiliki kebiasaan seperti orang tuanya. Nah, pada dasarnya anak-anak akan selalu meniru dan mengikuti apa yang orang tua lakukan tanpa mereka sadari. Ketika mereka dewasa, mereka terdorong untuk menyenangkan hati mereka dengan berhutang. Bagi mereka hal ini menyenangkan karena mereka sudah terbiasa sedari kecil. Jika merasa ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan terjadi secara berulang-ulang, atau merasa stagnan di titik ini, maka jangan lantas langsung menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Cobalah kawargian cek dari mana saya dibesarkan, orang tua macam apa yang mendidik saya hingga menjadi seperti ini, perilaku atau pembiasaan seperti apa yang dikondisikan dari orang tua mulai dari kecil hingga saat sekarang ini. Sewaktu anak-anak masih kecil, peran orang tua sangatlah besar terhadap kehidupan kita. Namun ketika kita sudah besar, maka peran orang tua akan semakin kecil dan semakin berkurang. Sehingga saat sekarang ini bukan berarti kita menyalahkan orang tua ya. Karena dulu yang membentuk kita seperti ini orang tua. Tapi kita saat sekarang ini memiliki kendali terhadap diri kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya dengan semua kejadian yang sudah saya alami? Nah, berarti mulailah harus ada kesadaran bahwa saya memiliki kendali untuk terbentuknya kembali pribadi saya menjadi pribadi yang lebih baru. Nah, ini gimana caranya ya? Caranya yaitu dengan mencoba berdamai dengan trauma dan memaafkan semua yang terjadi. Apabila sulit untuk dilakukan secara mandiri, para kawargian dapat meminta bantuan dari tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, atau hipnoterapis. Hipnoterapi adalah salah satu psikoterapi yang dapat menyembuhkan trauma luka batin di masa lalu. Yang diharapkan ketika trauma tersebut sudah sembuh, kehidupan akan menjadi berkelimpahan, keberkahan, dan lancar. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam eling waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapibandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.